Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas AK 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi UMKM oleh dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra, SE MSI, CPA CBV CRA CRV. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kami bahas setelah ini. Yang pertama, definisi UMKM. Kedua, kriteria UMKM. Ketiga, tujuan, manfaat, peran UMKM. Keempat, ciri-ciri UMKM. Dan kelima, cara penyajian laporan keuangan pada UMKM. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan kelompok 1. Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. UMKM dapat dikriteriakan menurut PP nomor 7 tahun 2021. Usaha menengah memiliki aset 5 miliar sampai 10 miliar dengan omset 15 miliar sampai 50 miliar. Usaha kecil memiliki aset 1 miliar sampai 5 miliar dengan omset 2 miliar sampai 15 miliar. Sedangkan usaha mikro memiliki aset maksimal 1 miliar dengan omset maksimal 2 miliar. Tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Manfaat UMKM yang menguntungkan bagi masyarakat hingga ekonomi negara, misalnya sarana mensejahterakan masyarakat, upaya pemerataan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas sumber daya. Peran UMKM sangat besar untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya. Contohnya seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin mendirikan bangunan, dan nomor pokok wajib pajak atau sering disebut dengan NPWP. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia atau SDM yang memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju. Yang kelima, memiliki perencanaan bisnis yang baik sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana yang memisahkan antara aset, kewajiban, maupun modal milik usaha dengan milik pribadi. Cara penyajian laporan keuangan pada UMKM yang disusun berdasarkan SAK UMKM. Dalam penyajian laporan keuangan UMKM, minimal laporan keuangannya harus terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu usaha yang meliputi aktiva, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu usaha dalam suatu periode tertentu. Ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan berisikan penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen laporan keuangan sebelumnya.
Selanjutnya, kami akan mewawancarai salah satu UMKM di Jalan Pembangunan nomor 1 USU. Usaha tersebut bernama Nirwana Printing. Usaha ini merupakan usaha jenis usaha mikro. Simak video kami sampai akhir ya. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Izin mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas kami tentang UMKM dan membuat laporan keuangan Bapak nantinya. Saya Syahira Ramadhani, teman saya Sylvia Ardana. Saya Laura Rosita Damani. Saya Tiga Jumlah. Ya. Kalau boleh kami tahu nama Bapak siapa ya Pak? Pak Harun. Pak Harun. Pak Harun, nama toko Bapak ini apa ya Pak? Nama usaha Usahanya Nirwana Printing. Nirwana Printing. Iya, Nirwana Printing, Jalan Pembangunan nomor 91 Musuh. Pak, boleh nggak jelasin sejarah singkatnya gitu, sejarah singkat buka usaha ini? Kalau secara singkatnya dia dimulai tahun 2013. 2013 ya Pak? Bulan 2 kira-kira. Jadi bulan Februari ya. Bulan Februari. Bulan Februari di tahun 2013. Nah, kita mulai buka. Jadi awal bukaannya ini untuk percetakan gambar-gambar anak teknik ataupun proyek-proyek gitu awalnya. Jadi Bapak buka usaha ini berarti dari Bapak memang dari 2013 itu memang Iya. Bapak sendiri yang buka? Memang saya pemiliknya. Oh, Bapak pemiliknya. Jadi kalau pegawai disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Jadi kalau mungkin banyak pekerjaan, ada nambah pegawai biasanya. Nah, bisa sampai 2 sampai 3 orang. Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk gaji pegawainya itu gimana ya Pak? Gajinya gaji harian. Oh, gaji. Gaji harian bisa per hari 300.000 per orang. Oh, lumayan juga ya Pak. Lumayan. Karena sampai malam kan. Berarti yang berperan di dalam UMKM ini untuk sekarang ini cuma Bapak sendiri? Iya, untuk sekarang ini saya sendiri. Kecuali ada pekerjaan tambahan, Iya, mungkin ada harus pekerjaan. nambah rekrut pegawai gitu ya Pak? Iya, betul. Tujuannya Pak, tujuan UMKM ini mungkin Bapak ini memang tempat cari uang atau ini hanya sampingan gitu Pak? Memang tujuan UMKM ini ya untuk usaha. Oh, Iya, untuk pendapatan. oh pendapatan Bapak. Ah. Bapak ada buka cabang di luar atau selain ini? Pernah ada tapi kena Covid Jalan Susu 2. Oh. Covid pertama tahun berapa? 19 ya? Tahun 2019. Iya, 2019. Iya, buka 2 bulan terus tutup. Nah, tapi rencana nanti mau buka lagi karena gedungnya lagi dikontrakan. Berarti COVID berpengaruh ya Pak sama UMKM Bapak yang Itu kemarin? Covid tahun pertama enggak? Oh, di 2019 nya enggak? Enggak, karena proyek sudah jalan. Jadi pekerjaan kami banyak. Oh, Untuk cetak gambar proyek. Untuk cetak laporan proyek gitu lah. suka dukanya Pak dalam menjalani ini semua? Suka dukanya karena usaha ini kan dekat kampus USU maupun Politekniknya. Iya, Pak. Jadi kalau libur ya kena imbas. Oh, iya, benar. Hanya itu aja suka dukanya. Kalau sukanya ya pasti karena dekat kampus ya Iya. Pak. Kalau dukanya juga karena dekat kampus ya Pak. Betul, suka dukanya seperti itu. Kalau omsetnya Pak? Per hari? Omsetnya kalau di rata-rata kan kira-kira ada 800.000 per hari. 800.000 per hari Iya, ya Pak. kira-kira. Nah itu yang bisa, misal nih orang proyek datang ke sini, nah yang bisa dia dapatkan dari sini tuh apa Pak? Misalnya kayak print gambar atau apa aja lah jasanya apa Nah, aja? jadi Nirwana Printing itu kan melayani jasa cetak. Jasa cetak. Jadi untuk mencetak namanya itu laporan kerja, laporan proyek seperti as build drawing, as building, Oh, as building. iya as build drawing. Itu adalah gambar yang sesuai dengan bangunan. Nah, contohnya seperti Agung Podomoro. Itu pernah mencetak itu sampai 80 juta uang cetaknya. Nah, kira-kira begitu gambaran-gambaran kerja di sini. Oh, itu omset Bapak pernah mencapai segitu ya Pak? Iya, untuk satu proyek. Satu proyek. Iya, untuk cetakan satu proyek. Nah, itu kira-kira. Peralatan yang Bapak gunain Pak? Nah, peralatan digunakan ini kan printer. Dari A4 sampai A0 ukurannya. Jadi ukuran A4 sampai dengan A0. Oh, ini A0, Pak. Iya, dan ini juga mesin fotokopi dan juga scan untuk kertas besar. Oh, yang untuk proyek-proyek itu biasanya yang Iya. besar ya Pak? Kalau Komputer, untuk- printer, dan ini tadi apa? Plotter. Plotter. Iya, plotter.
Pak, kami mulai untuk menanyakan soal untuk laporan keuangan, Pak. Iya. Untuk modal awal Bapak sendiri membuka ini berapa? Modal awal untuk kontrak kios itu 15 juta per tahun. Jadi komputer itu dia 4 juta per 1 set. Nah, komputer 4 juta per 1 set dikali 3 komputer. Nah, terus untuk printer A4, ini namanya printer A4, itu harganya 1.300.000 per unit. Untuk printer A3 yang sana seperti itu, yang bawah juga banyak rusak di bawah itu kan. Iya. Nah, tapi itu harga per unitnya 3,5 juta. Nah, terus untuk printer besar seperti ini, printer A0, ini 50 juta per unit. 50 juta. Nah, terus ada di belakang itu yang hitam, itu 38 juta per unit. Nah, itu lagi rusak. Sama plotter istilahnya. Iya. Itu berapa, Pak? 38 juta. 38 juta. Nah, terus kalau yang seperti yang putih ini kira-kira 5 juta per unit dan sama. Itu namanya plotter juga? Sama Oh, plotter. plotter juga. Yang membedakan apa, Pak? Kok harganya Nah, signifikan? Perbedaan tahun. Oh, tahun. Perbedaan tahun dan kegunaan. Gunaan-gunaan. Nah, kalau yang lebih murah ini dia hanya untuk ngeprint. Oh, kalau yang Lebih mahal ini dia bisa scan dan juga bisa fotokopi. wah. Kertas besar. Berarti ini mempermudah ya, Pak? Iya. Kinerjanya lebih Iya. mempermudah. Jadi kalau di total-total hampirlah 100 juta ya, Pak, untuk buka ini aja. Iya, tapi 50 dengan juta. catatan dicicil. Oh, dicicil. Iya, bukan sekaligus belanjanya enggak. Oh, berarti untuk modal awal ini ada dari istilahnya bukan pinjaman dari bank, tapi pinjaman dari penjualnya ya, Pak? Karena cicilan. Kalau untuk cicilan, iya betul. Iya. Jadi modelnya dicicil kepada penjual. Penjualnya. Penjual Langsung, barang. Antara Bapak dan penjualnya ya? Iya betul, tidak berhubungan dengan bank ya. Iya. Betul. Untuk catatan transaksi sebelumnya Bapak punya? Sudah nggak ada lagi semua berkasnya. Jadi gambarannya kan, kalau kita untuk printer ukuran besar, itu ukuran A1 namanya 10.000, ukuran A0 20.000 per lembar untuk hitam putih. Nah, kira-kira begitu. Berarti kalau perlengkapan yang habis pakai itu Pak? Ya, seperti kertas habis pakai. Kertas. Itu Selain itu, Pak? kertas, tinta juga kan habis pakai. Iya Pak. Jadi itu modalnya kira-kira kalau beli kertas itu 350.000 per gulung. Jadi kalau di total kira-kira untuk kertas seperti A4 dan A3 1 juta rupiah lah total ya sekali belanja. Itu kira-kira per 1 bulan. Per 1 bulan? Iya. Bulan untuk 1 juta tadi? Iya. Berarti perlengkapan 1 bulan 1 juta? Iya betul. Itu sudah termasuk tinta ya Pak? Tinta Tadi? juga Oh, ya. Kertas. Nah, untuk itu Pak, kami mau tanya nih, Bapak pernah nggak, ini kan pastinya printer, komputer, plotter, itu kan tiap tahun nilainya itu berbeda Pak, karena udah kita pakai, jadi kan dia makin susut, iya. Bapak sendiri punya nggak penyusutan untuk masing-masing peralatannya? Nggak punya, tapi kira-kira gambarannya harga penyusutannya. Kalau umpamanya dulu di tahun 2000 sebelum tsunami itu tahun berapa? Tsunami Aceh 2004. 2004 itu saya pernah beli plotter harganya 30 juta. Tapi tipe yang seperti itu sekarang nggak diciptakan lagi. Nah, jadi yang 30 juta itu harganya sekarang itu kira-kira 70 juta. 70 juta sekarang. Iya. 30. Dari tahun berapa tadi? 2004. Dan keluaran tahun sekarang. Keluaran tahun sekarang 2024. Jadi kira-kira berapa penyusutan? Gitu. Kira-kira Bapak lah, komputer, printer, sama plotter ini masing-masing bisa bertahan berapa lama Pak? Kalau untuk komputer, dia kan komputer ini tetap di harganya 4 juta per unit. Dia tetap harganya, nggak ada istilahnya bertambah atau berkurang. Kalau harga baru seperti itu komputer. Tapi kalau plotter, Dia pasti bertambah. Kalau harga baru dari tadi 70 juta mungkin bisa nyampe 100 juta. Gitu dia, sesuai dengan tipe. tapi Pak kalau biasanya lah plotter ini bisa dipakai berapa tahun gitu? 10 tahun kah atau? Kalau untuk plotter
bisa dipakai 10 tahun. 10 tahun. Iya, Komputer hanya juga gitu? iya komputer juga bisa, hanya tergantung maintenance. Oh, maintenance Ah, kita ya, ya, atau Pak. perawatan. Nah, jadi kira-kira untuk biaya perawatan komputer ini per 5 tahun kalau pengalaman masih bisa. Itu kira-kira 1 juta per unit. Per 5 tahun. 1 juta per unitnya. Iya, untuk komputer. Iya, tapi kalau untuk printer kecil, Iya. nah ini per 3 tahun biasanya ganti. Oh, per 3 tahun. Iya, bentuk printer kecil ya. Iya, Ah. printer A4 ya, Pak. Iya, A4 atau A3 itu per 3 tahun ganti. Karena kalau diperbaiki pun Begitu juga. rugi. Oh iya. Jadi per 3 tahunnya ganti. Kecuali plotter tadi ya, untuk Iya, printer Pak. besar. Tadi printer besar itu ukuran kertas apa, Pak? A0, A1, A2. A0, A1, A2 ya. Iya. Untuk pembayaran pelanggan, Pak, selain cash itu bisa apa aja? Boleh transfer via bank, BRI dan Mandiri. Iya, Pak. Boleh juga pakai OVO. Oh, Iya. Berarti mendukung ya, Pak, mendukung e-wallet gitu, transfer bisa. Iya, boleh. Iya. Bisa juga ngebon untuk pelanggan. Pelanggan yang memang Bapak kenal. Iya, pelanggan yang dikenal dan dipercaya. Oh, ini. Jadi kalau taksasinya kira-kira untuk uang keluar dan uang masuk, kalau ini kan uang masuk dulu ya. Nah, jadi berhubungan dengan kampus. Kalau berhubungan dengan kampus itu biasanya mahasiswa teknik kan, itu kalau dia mahasiswa teknik menjelang apa namanya UTS dan UAS, itu biasanya banyak apa namanya istilahnya Oh iya, benar, Kak. banyak pekerjaan gitu, Iya. banyak tugas untuk dicetak gitu kan. Jadi itu pendapatannya untuk di masa itu ya, di masa UTS dan UAS tadi, itu bisa 2 juta per hari kira-kira. Oh, naik signifikan ya, Pak? Iya. Nah, tapi kalau yang Pas libur? maksudnya selain waktu itu, selain waktu UAS atau UTS tadi, ya itu di bawah 1 juta. Kecuali kalau masuk pekerjaan proyek. Kalau pekerjaan proyek ini biasanya dimulai dari bulan 1 sampai bulan 2. Ini satu paket pekerjaan untuk proyek pemerintahan. Terus bulan 6. Nah, habis itu bulan 11 dan bulan 12 seperti sekarang ini pekerjaan itu lebih banyak. Jadi pekerjaan itu bisa sampai 50 juta per bulannya. Untuk proyek pemerintahan yang pernah Bapak kerjain sebelumnya itu contohnya gimana ya, Pak? Itu proyek peta. Oh. Pembuatan peta Kota Medan namanya RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Mau ngeprint bukan lupa. Ini kita cetak 1 lembar. Oh, enggak ada. 1 lembar untuk contoh harga. Nanti kalian bisa membuat gambarannya kira-kira seperti apa kan? Nanti tunggu di Dolok Abang itu baru kita cetakkan. Satu harga untuk A4 itu berapa, Pak? Kalau untuk Lembarnya? harga A4 hitam putih kan Rp300 per lembar. Kalau A3 1.500 per lembar. Kalau yang A2 7.000 per lembar. Yang A1 10.000 per lembar. Yang A0 20.000 per lembar. Itu hitam putih. Kalau warnanya untuk A0 itu bisa sampai 65.000 per lembar. Oh. Karena ukurannya besar ya, Pak? Besar. Nanti kita tengokkan dulu punya abang itu A1 yang mau dicetakkan. Iya, Pak. Nanti sambil diapakan boleh. Iya, Pak. Direkamkan atau dekatkan kameranya ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Ini kan kami mau buat laporan keuangan. Kami izin publish ke YouTube ya, Pak? Boleh nggak apa-apa. Untuk sampelnya nanti kita ambil 1 contohnya kan. Nanti laporannya kalian buat sendiri seperti apa. Nanti bahan saya kasih. Terima kasih ya, Pak, atas Oke. partisipasinya. Ya silakan. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Demikian wawancara kami bersama Bapak Harun. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time.
Oke, masuklah pada kesimpulan. UMKM Nirwana Printing milik Pak Harun yang terletak di Jalan Pembangunan nomor 91 USU, Kota Medan, merupakan usaha mikro dengan target pasar adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan Politeknik. Pak Harun mampu mengelola usaha ini yang sudah cukup lama dan mampu mengatur strategi penetapan harga dengan tepat. Pak Harun juga menggunakan tenaga kerja dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Hanya saja, usaha Nirwana Printing ini belum menggunakan laporan keuangan UMKM, dikarenakan membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi usaha tersebut, dan masih awam dalam mengenal pelaporan setiap transaksi tersebut. Nah, maka dari itu, saran kami untuk usaha Nirwana Printing ini di masa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan pencatatan setiap transaksi dan melaporkan dalam laporan keuangan yang telah diatur dalam SAK EMKM untuk memudahkan dalam memonitoring setiap kegiatan operasional usaha, setiap transaksi atas laporan keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada usaha tersebut. Wassalamualaikum bro.